Mengejutkan? Surprise! Di tengah konflik antara Sarwendah dan Ruben Onsu yang kian memanas, Sarwendah mendadak menjatuhkan bom kejutan. Setelah pihak Ruben mengutas video rekaman CCTV yang menunjukkan Sarwendah sedang tantrum, kini Sarwendah pun menguak versi panjang video pantauan CCTV tersebut, lengkap dengan tulisan bernada curhat yang mengejutkan. Pasalnya, video lengkap dengan tulisan yang diunggah Sarwendah pada akun sosmed pribadinya itu berisi pengakuan Sarwendah selama memendam 11 tahun masalah pernikahan, bahkan menguak dugaan perselingkuhan Ruben. Mengapa tiba-tiba Sarwendah membongkar video rekaman CCTV pertengkaran rumah tangganya dulu yang bahkan sudah tutup buku? Sementara itu, tak kalah membara, pihak Ruben Onsu pun menunjukkan hasil pemeriksaan lab atas dugaan menderita penyakit bahaya yang biasa disingkat dengan 3 huruf. Lantas, benarkah Ruben bahkan kini mulai terangan menyentil Sarwendah secara langsung lewat akun sosial medianya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Di saat persimpangan jalan hidup Ruben Onsu dan Sarwendah lagi sengitnya diwarnai konflik panas, Sarwendah mendadak justru menjatuhkan bom pengakuan. Hari Minggu kemarin, lewat akun sosmed pribadinya, Sarwendah mendadak menulis status bernada curhat yang isinya menguak tentang cerita kekecewaan Sarwendah ketika menemukan pernikahannya goncang di tahun 2017 diduga akibat perselingkuhan sang mantan. Dalam statusnya tersebut, Sarwendah menggambarkan kisah kondisi rumah tangganya yang rapuh dengan tulisan seperti ini. 2017, saya mengetahui adanya perselingkuhan. Saat itu, beliau mengaku kesalahannya, meminta maaf, dan berjanji untuk berubah. Saya melihat betapa kerasnya beliau berjuang mencari nafkah dan membangun keluarga kami. Karena itu, saya memilih untuk tetap bertahan. Dan berharap semuanya benar bisa berubah. Namun kepercayaan itu kembali runtuh oleh perselingkuhan beliau yang berikutnya. Saat kondisi keuangan keluarga sedang sulit, tetapi saya mengetahui ada pengeluaran dalam jumlah besar untuk selingkuhannya itu. Reaksi saya dalam video tersebut memang salah dan saya tidak membenarkannya. Di satu sisi, saya masih menyayangi keluarga saya. Di sisi lain, saya melihat keluarga yang saya perjuangkan hancur di depan mata saya. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Dan sebagai bukti atas cerita orang ketiga yang menghancurkan rumah tangganya dulu, Sarwendah bukan saja mengunggah tulisan, tapi juga menjatuhkan bom kejutan berupa unggahan video rekaman CCTV yang sempat dikeluarkan oleh pihak Ruben Onsu. Tapi bedanya dalam versi durasi yang lebih panjang. Sehingga berbeda dengan pihak Ruben, Sarwendah menunjukkan dialog yang lebih jelas dalam video tersebut. Yang sesuai dengan tulisan statusnya, Sarwendah bertengkar dengan Ruben dan tantrum mengungkit tentang perselingkuhan. Jangan main cici. Sebelum
Sarwendah menjatuhkan bom video CCTV kejutan yang bermuatan pertengkaran tentang dugaan perselingkuhan. Ruben lewat pengacaranya bahkan sudah memberi sanggahan atas tudingan perselingkuhan yang diurai Sarwendah lewat cerita pengiriman kasur yang salah saat menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo. Minola Sebayang telak-telak mengulik kalau kasur yang dimaksud Sarwendah adalah kasur endorse Ruben. Sehingga Minola pun bahkan meminta Sarwendah untuk memberikan pembuktian yang nyata atas tudingan selingkuh yang telah dilontarkannya agar tidak terjadi fitnah. Buktikan kalau memang Ruben selingkuh. Emangnya sekarang ada nih ceritanya Ruben itu setelah bercerai terus dekat dengan orang lain? Kan kemarin kita sudah bilang, Ruben itu juga salah satu endorse tempat tidur, kasur. Jadi akhirnya bicarain kasur, nanti dibilang kasur-kasur pun pengantarnya diomongin loh. Ini kan dalam proses pembuktian yang ada relevansinya. Kan Ruben kan endorse kasur. Makanya kita bilang kasur yang ada di kamarnya yang sekarang itu yang kemarin dipakai untuk pijit-pijit. Itu juga endorse-nya Ruben. Jadi kalau misalnya kemudian sebagai dia endorse kemudian dia dapat kasur dan karena sudah pindah, karena sudah pisah kebun kasurnya atau rumahnya lagi dibangun renovasi, kasurnya itu di tempat, apa kaitannya dengan selingkuh gitu loh. Karena saya sudah bilang loh, sebelum ada isu selingkuh, sebelum ada isu ada kasur, kan saya sudah bilang dia endorse kasur, betul nggak? Betul kan? Jadi kan nggak ada dusta di antara kita, kan begitu artinya. Jadi kalau kenapa dibilang selingkuh? Buktikan dong kalau memang dia selingkuh. Kalau suatu tuduhan yang tidak dapat dibuktikan, itu fitnah, Dan baru hitungan hari pihak Ruben Onsu meminta pembuktian, Sarwendah pun menggelontorkan versi panjang video rekaman CCTV yang awalnya dikeluarkan oleh Minola Sebayang. Menurut tulisan Sarwendah pada unggahan akun sosmed pribadinya, video CCTV yang mendulang heboh sejak awal dikeluarkan tersebut merupakan potongan dari momen saat dirinya sudah tidak sanggup lagi menahan emosi. Setelah kejadian tersebut, Sarwendah menulis Ruben meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Sementara itu, Minola Sebayang justru mengurai kejutan dengan menguak hasil lab pemeriksaan Ruben Onsu setelah diguncang tudingan menderita penyakit yang biasa disebut 3 huruf. Seperti apa hasilnya? Sementara itu, blunder panas justru tengah mengguncang ujian hidup Ruben Onsu. Bagaimana tidak, niat hati memberikan klarifikasi sanggahan pasca Sarwendah mengurai sederet tudingan mulai dari pinjol sampai kasur. Indikasi perselingkuhan dalam podcast artis Denny Sumargo. Tapi sebaliknya, pasca Minola Sebayang pulang dari studio podcast Denny Sumargo, tudingan yang mengejutkan justru pecah. Pasalnya, Gara isi chat yang ditunjukkan Minola bocor, Ruben pun jadi mendadak menuai tudingan sedang menderita penyakit yang biasa disebut dengan 3 huruf. Yang sontak saja disanggah oleh Ruben Onsu dan pihaknya. Sanggahannya pun tak tanggung-tanggung, tak cukup hanya dengan kata-kata, tapi Ruben bahkan sampai melakukan tes laboratorium atas kesehatannya dan hasilnya mengejutkan. Ruben dinyatakan negatif dari penyakit menular 3 huruf yang mematikan. Iya, ini dari tadi malam itu setelah tayangnya podcast saya dengan Densu itu kan memang banyak pertanyaan, ya, terus kemudian ada beberapa orang yang menelpon untuk klarifikasi. Katanya dalam podcast tersebut ketika saya menjawab pertanyaan Densu terkait dengan masalah nomor, ya, nomornya itu kok ganti nomor bilang dong kan gitu. Saya menjelaskan bahwa sebenarnya nggak ganti nomor, Ruben itu ada 2 nomor. Jadi untuk kepentingan membuktikan bahwa memang ada 2 nomor dan di nomor yang satu ini juga S itu berkomunikasi, maka saya tampilkan bukti yang
membuktikan bahwa memang ada komunikasi di nomor telepon yang satu lagi itu. Saya selalu itu lebih fokus kepada membuktikan apa yang disampaikan, apa yang dipertanyakan, tidak fokus ke hal yang lain, ya. Jadi oleh karena itu saya tunjukkan, membuktikan bahwa tanggal 20 Junian gitu tahun lalu itu sudah tahu bahwa ada nomor baru yang dipakai sebagai komunikasi. Saya tidak mencoba menutupi yang di bawahnya, apa yang dikasih oleh Ruben secara utuh, itu yang saya tunjukkan, dan saya fokus kepada materi pembuktian, kan begitu ya. Tapi mungkin ada orang yang dengan inisiatif tinggi menjum apa yang menjadi isi daripada chattingan tersebut. Jadi bukan fokus kepada tanggal, waktu, tapi mereka fokus pada isi chattingan tersebut, ya. Sehingga akhirnya mungkin dengan resolusi tinggi adalah kata-kata konsumsi obat penyakit 3 huruf, kan begitu, ya. Dan ini yang diangkat oleh dia. Ini yang di-up sama dia. Makanya saya katakan, apakah secara hukum mengambil data, ya, data tanpa hak dan kemudian mentransmisikannya ulang, itu apakah tidak melanggar? Tapi kita tidak mau melebar ke sana. Inilah dia bukti bahwa memang selama ini Ruben itu selalu dipojokkan dengan hal-hal yang tidak valid lah, ya, atau hal-hal yang sebenarnya itu bukan hal yang seperti apa adanya, tapi itu selalu dipakai. Seperti contohnya misalnya ya tentang lelang, tentang debt collector, kan begitu ya. Ngomongnya apa, jawabnya apa, gitu ya. Termasuk yang menjadi materi itu adalah mengenai masalah kesehatan. Ya, padahal kalau kita bicara mengenai masalah kesehatan, kalau memang benar Ruben itu ada penyakit seperti itu, harusnya bukan hanya dia yang kena, semuanya kena. Kalau memang setelah mediasi tanggal 15 Juli, ya. Ketika tanggal 15 Juli isu kesehatan itu juga masih dibawa-bawa, ya. Akhirnya Ruben bertanya dengan saya, ya. Ini chat yang kemarin itu belum diperlihatkan oleh Ruben, tapi Ruben sudah ngomong bahwa saya itu sering dikatakan bahwa saya itu penyakit 3 huruf gitu loh. Sementara tidak ada dokter siapapun yang memeriksa dia itu yang menyatakan dan menyampaikan bahwa dia itu kena penyakit itu. Tidak ada siapapun yang menyampaikan bahwa obat yang dia konsumsi itu adalah obat itu, kecuali dari S sendiri. Ya, dan obat-obat itu menurut Ruben yang menyiapkan, yang membeli semua adalah adiknya S. Ya. Nah, dan oleh karena itu Ruben nggak pernah nanggapin selama ini. Tapi ketika itu sudah semakin sering dibicarakan dalam beberapa kesempatan, termasuk di mediasi kemarin, setelah berdiskusi, akhirnya Ruben dengan inisiatif sendiri pada tanggal 25 Juli. Nah, jadi bukan karena ada masalah ini, terus kemudian kita pagi-pagi subuh-subuh itu misalnya mencoba melakukan pengecekan untuk sekedar sebagai bahan klarifikasi, ya. Jadi artinya jauh sebelum ini ada orang iseng yang mengangkatnya, ya, patut diduga hanya ingin untuk menjatuhkan Ruben, ya. Itu kita sudah melakukan pengecekan, ya, di salah satu pusat laboratorium yang cukup berkredibilitas di Indonesia ini, yang cabangnya dari mana-mana. Ya, ini boleh di zoom, ini Prodia ya. Prodia ya. Oke. Ada nama pasiennya Ruben Samuel Onsu di atas. Aksi Ruben Onsu dan pihaknya yang sukses mematahkan tudingan menderita penyakit yang kerap disingkat 3 huruf justru menggulirkan babak baru kejutan. Pasalnya tak terima jika kliennya dituding rumor menderita sakit menular berbahaya tanpa bukti, Minola pun mengutas ultimatum tegas bahwa sang penebar kabar palsu bisa terancam aksi hukum. Tetap kami akan sekarang ini fokus kepada hak asuh anak, kami tidak mau digeser fokus kami ke hal yang lain, tapi kami peringatkan, jangan mengambil bagian untuk menyebarkan berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena tidak menutup kemungkinan pada waktunya kami bisa melakukan upaya hukum. Lantas, benarkah Ruben Onsu justru membuat tulisan di sosmed bernada emosi yang ditujukan kepada sang mantan? Belum kering,
Bom kejutan Sarwenda mengunggah video rekaman CCTV membuat geger. Di hari yang sama, Ruben Onsu tak kalah mengutas kejutan. Karena Ruben yang biasanya kalem, tiba-tiba saja mengunggah tulisan pada akun sosmed pribadinya. Sebuah rangkaian tulisan yang mengundang babak baru teka-teki, karena mengungkit tentang siapa yang lebih dulu mengoceh, serta mengulik live kerja yang berisi aksi merendahkan orang. Yang sontak saja menjulangkan tanya, benarkah tulisan bernada emosi tersebut ditujukan Ruben Onsu kepada sang mantan? Entahlah. Yang jelas berbeda dari biasanya, Ruben yang kerap santun dan sabar dalam bersosmed, kemarin justru mengunggah tulisan seperti ini. Lah kan dari dulu kita udah diem. Yang dulunya ngoceh terus siapa? Coba ingat lagi. Ini berawal dari siapa? Nggak lupa kan? Terus, statement yang udah pernah diucap selama live kerja dengan merendahkan orang lain gimana? Sempet mikir nggak ke sana jika posisi itu diputar? Muter-muter terus ngomongnya. Dijawab kok kesannya terpojok. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.